down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabila Amun Pertiwi dengan NIM 24136081 akan menjelaskan tentang Geography of Tourism atau Geografi Pariwisata. Geografi pariwisata mempelajari pola, distribusi, dan dampak pergerakan wisatawan terhadap ruang, masyarakat, dan lingkungan. Berbagai teori menjelaskan dinamika ini seperti Tourism Area Life Cycle menurut Butler pada tahun 1980 tentang tahapan perkembangan destinasi. Kedua ada Tourist Decision Making menurut Urey pada tahun 1990 dan Push-Pull Theory menurut Crompton pada tahun 1979 yang membahas motivasi dan faktor sosial dalam memilih destinasi serta tourism, dan Development menurut Harrison pada tahun 2002 yang menyoroti dampak ekonomi dan sosial pariwisata, dan terakhir ada konsep Sustainable Tourism dan Ecotourism menurut Burns dan Fennell pada tahun 1999 yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Masuk ke teori yang pertama, yaitu Tourism Area Life Cycle menurut Butler pada tahun 1980. Destinasi wisata berkembang melalui 6 tahap, yaitu ada eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, dan akhirnya penurunan atau regenerasi. Semakin dikenal suatu tempat, semakin banyak wisatawan datang, hingga akhirnya tempat itu bisa jenuh dan menurun jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya yaitu Bali dulunya adalah destinasi alami dan tenang, termasuk ke eksplorasi. Kemudian berkembang pesat dengan hotel dan resort, termasuk ke pengembangan. Kini mulai menghadapi masalah kemacetan dan sampah, termasuk ke stagnasi. Pemerintah kini mendorong ekowisata dan wisata budaya untuk memperbarui daya tariknya, termasuk ke regenerasi. Yang kedua ada Tourist Decision atau Making Theory. Menurut Urey, pada tahun 1990, wisatawan memilih destinasi berdasarkan faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya, bukan hanya uang dan waktu, tetapi juga citra tempat, tren, dan pengalaman yang ingin dicapai. Contohnya, seseorang memilih berlibur ke desa wisata di Yogyakarta bukan hanya karena murah, tetapi karena ingin merasakan keaslian budaya dan pengalaman lokal, bukan karena sekedar foto di tempat yang terkenal saja. Yang ketiga ada Theories of Sustainable Tourism menurut Burns pada tahun 1999. Pariwisata harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, menjaga alam, memberdayakan masyarakat lokal, dan memastikan manfaat jangka panjang. Contohnya yaitu wisatawan membawa botol minum sendiri, menginap di homestay milik warga lokal, dan ikut program penanaman mangrove di Raja Ampat. Ini mendukung ekonomi lokal dan menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Anjani Asla dengan NIM 24136096 ingin menjelaskan tentang teori dari geografi pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori tentang geografi pariwisata. Oke, baik. Yang pertama ada touristification theory. Touristification theory yang diperkenalkan oleh Manuel Castells pada tahun 2000 mengacu pada proses di mana kawasan-kawasan tertentu diubah menjadi destinasi wisata, seringkali dengan mengorbankan fungsi sosial dan ekonomi asli dari kawasan tersebut. Proses ini melibatkan perubahan dalam penggunaan ruang, perubahan dalam struktur ekonomi lokal, dan perubahan dalam interaksi sosial di kawasan tersebut. Yang kedua, ada Economic Impact of Tourism Theory. Teori ini yang dikembangkan oleh Larry Dwyer pada tahun 2004 meneliti dampak ekonomi dari pariwisata terhadap ekonomi lokal, regional, dan nasional. Dwyer mengidentifikasi beberapa cara pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi, termasuk melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan
sektor pariwisata, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi barang dan jasa. Selain itu, teori ini juga mencakup dampak negatif yang mungkin timbul seperti ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata dapat meningkatkan ketenarannya terhadap fluktuasi pada dasar global. Yang ketiga ada Destination Image Theory. Teori ini dikemukakan oleh Dean McCannell pada tahun 1973, membahas bagaimana citra atau gambaran yang dimiliki wisatawan terhadap suatu destinasi, gambaran yang memiliki suatu destinasi yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. McCannell berpendapat bahwa citra suatu destinasi seringkali dibentuk melalui persepsi yang terbentuk sebelum perjalanan, yang kemudian diperkuat atau dibantah oleh pengalaman nyata di tempat tersebut. Dalam perspektif ini, destinasi tidak hanya dipandang sebagai tempat fisik, tetapi sebagai konstruksi sosial yang melibatkan simbol, tanda, dan nilai yang dihubungkan dengan tempat tersebut. Teori ini menunjukkan bahwa citra destinasi dapat sangat bervariasi tergantung pada sumber informasi yang dimiliki wisatawan, baik itu dari media sosial, media massa, atau pengalaman pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zahara dengan NIM 24136084. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori nomor 7, yaitu tentang teori tentang kebutuhan dasar. Isi teori ini menekankan bahwa pembangunan harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Robert McNamara, Presiden Bank Dunia saat itu, sebagai kritik terhadap pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Contoh penerapannya seperti program pembangunan desa di Indonesia seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri, dan program Keluarga Harapan atau PKH berfokus pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dasar. Yang nomor 8 yaitu teori kutub pertumbuhan. Isi teori menurut Francois Perroux menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata, melainkan berpusat di kutub pertumbuhan atau growth pole, yaitu wilayah atau sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi dan menarik kegiatan lain di sekitarnya. Pertumbuhan dari kutub ini kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya melalui efek penularan. Contoh penerapannya yaitu kawasan industri dan perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam berfungsi sebagai kutub pertumbuhan yang memicu aktivitas ekonomi wilayah sekitarnya. Misalnya, kawasan industri Jababeka atau Cikarang mendorong tumbuhnya ekonomi di Bekasi dan Karawang. Selanjutnya, teori tahapan pertumbuhan ekonomi. Whitman Rostow membagi proses pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap utama, yaitu pertama, traditional society, yaitu masyarakat agraris tradisional, muncul investasi dan lembaga modern, industri pusat perkembangan, ekonomi stabil dan produktif. Teori ini menekankan bahwa setiap negara dapat mencapai kemajuan ekonomi dengan melalui tahapan-tahapan tersebut. Contoh penerapannya yaitu Indonesia saat ini berada pada tahap keempat, yaitu drift to maturity, di mana industrialisasi, digitalisasi, dan pembangunan infrastruktur berjalan pesat seperti proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Tol Laut untuk pemerataan ekonomi nasional.